Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Untuk memenuhi mata kuliah Asas Manajemen pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi dengan tema perkembangan manajemen. Baik, sebelum kami menyampaikan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Saya Didi Agustini dengan NIM 22050200045. Saya Pahantina Jelita Tumik dengan NIM 2205020080. Saya Novaria Shanipar dengan NIM 2205020116. Baik, untuk materi yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan dari manajemen. Yang pertama yaitu aliran klasik atau classical school. Di dalam aliran klasik terdapat dua cabang aliran, yaitu manajemen ilmiah atau scientific management dan teori organisasi klasik atau classical organization theory. Manajemen ilmiah. Aliran ini dipelopori oleh Robert Owen pada tahun 1771 hingga 1858 dan Charles Babbage pada tahun 1792 hingga 1871. Robert Owen berpendapat bahwa SDM adalah unsur terpenting dalam proses produksi. Oleh karena itu, peningkatan kondisi karyawan dapat meningkatkan hasil produksi dan laba. Sementara Charles berpendapat untuk dapat meningkatkan produktivitas dan menekan biaya operasional perlu diterapkan prinsip ilmiah dalam proses kerja. Aliran Charles memunculkan tokoh lain yang juga berkontribusi dalam ilmu manajemen, yaitu Frederick W. Taylor, Henry Lee Gannett, serta Frank B. Dalian M. Gilbert. Organisasi klasik. Aliran ini dikembangkan oleh Henry Fayol pada tahun 1871 hingga 1925 yang merinci operasi perusahaan ke dalam 6 kegiatan, yaitu teknis, komersial, keuangan, keamanan, akuntansi, dan manajerial. Fayol juga membagi manajemen ke dalam 5 fungsi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, koordinasi, dan pengawasan. Yang kedua, aliran perilaku. Aliran perilaku berkembang karena aliran klasik dipandang tidak benar-benar membantu pencapaian efisiensi produksi dan keserasian tempat kerja. Tokoh-tokoh dalam aliran ini yaitu Hugo Munsterberg pada tahun 1863 sampai 1916 dan Elton Mayo pada tahun 1880 sampai dengan 1949. Sumbangan dari aliran ini adalah pemahaman tentang pentingnya motivasi dan hubungan antara manajer serta bawahan. Yang ketiga, aliran ilmu manajemen. Aliran ini mengembangkan prosedur penelitian operasional dalam menghadapi masalah organisasi. Prinsip aliran ini banyak diterapkan dalam pemecahan masalah di banyak organisasi besar. Adanya keterbatasan dari aliran ini memunculkan prinsip baru untuk memperbaiki metode prinsip yang sama. 4. Aliran manajemen modern. Aliran manajemen modern didasari oleh asumsi bahwa manusia memiliki berbagai kebutuhan dan mengalami perubahan yang cepat, sehingga tidak ada pendekatan yang bisa digunakan pada kondisi tersebut. Akan tetapi, pendekatan ini tetap mengakui gagasan teori manajemen klasik dan sumber daya manusia. Pada dasarnya, manajemen modern dibangun berdasarkan dua konsep utama, yakni teori perilaku organisasi dan manajemen kuantitatif. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip manajemen klasik. Menurut Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858, yang dimana yaitu menentang orang yang menggunakan anak-anak usia 5 dan 6 tahun sebagai pekerja dengan standar kerja 13 jam per hari, melakukan perbaikan kondisi kerja pada masa revolusi industri, meningkatkan kondisi kerja pabrik, menaikkan usia minimum pabrik, menurunkan jam kerja, menyediakan makanan pekerja pabrik, mendirikan toko yang menyediakan barang atau keperluan karyawan pabrik dengan harga yang pantas, memperbaiki lingkungan hidup tempat tinggal pekerja, membangun rumah dan jalan bagi pekerja. Sumber daya manusia merupakan investasi penting, dan terakhir yaitu menyusun prosedur produktivitas kerja. Prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip teori hubungan manusiawi. Menurut Hugo Munsterberg tahun 1841 hingga 1925. Yang pertama yaitu memanfaatkan psikologi dalam mewujudkan tujuan operasional. Kedua, menempatkan orang terbaik sesuai bidang pekerja.
ketiga, menciptakan tata kerja yang baik dalam memenuhi syarat psikologis. Dan yang terakhir yaitu menggunakan pengaruh psikologis dalam mendorong karyawan berkaitan produktivitas. Prinsip teori manajemen modern. Yang pertama, terbentuk aliran kuantitatif atas penggabungan riset, operasi, dan ilmu manajemen. Yang kedua, penggunaan teknologi komputer dalam operasional dan penentuan keputusan. Dan yang ketiga, pengembangan model-model dalam pemecahan masalah manajemen. Dan yang terakhir, penggunaan dalam penganggaran, manajemen cash flow, penjadwalan produksi, strategi pengembangan produksi, dan perencanaan sumber daya manusia. Perbedaan manajemen klasik dan manajemen modern. Manajemen klasik yaitu proses produksi belum tercapai efisiensi, sedangkan manajemen modern yaitu adanya pembagian kerja sesuai tugas dan keahlian. Manajemen klasik hubungan kerja belum mementingkan keharmonisan, sedangkan manajemen modern beberapa peran karyawan digantikan oleh alat modern. Manajemen klasik, perilaku karyawan belum mencerminkan tindakan rasional, sedangkan adanya kekuasaan dan tanggung jawab. Manajemen klasik yaitu mengembangkan manajemen dilakukan secara teoritas, dan manajemen modern yaitu menekankan kedisiplinan kerja yang tinggi. Manajemen klasik, karyawan merupakan investasi terbesar, sedangkan manajemen modern yaitu sistem pengkajian berdasarkan target dan kinerja. Manajemen klasik terdapat sesama pembagian keuntungan, sedangkan manajemen modern yaitu terdapat jenjang karir. Perkembangan teori manajemen di masa yang akan datang. Teori dominan, yaitu salah satu dari aliran utama, dapat muncul sebagai yang paling berguna. Teori divergens, setiap aliran berkembang melalui jalurnya sendiri. Konvergens, aliran-aliran dapat menjadi sepaham dengan batasan-batasan di antara mereka cenderung kabur. Selanjutnya, sintesa, masing-masing aliran berintegrasi. Dan yang terakhir yaitu proliferation, yaitu berkembangnya menjadi teori baru. Pengembangan manajemen. Pengembangan manajemen atau disebut dengan manajemen development merupakan suatu program dalam sebuah organisasi untuk mendorong manajer dan calon manajer agar mengembangkan keterampilannya, pengetahuan, sehingga akan meningkatkan tanggung jawab mereka dalam sebuah organisasi. Tujuan pengembangan manajemen adalah untuk mempersiapkan calon-calon manajer yang menguasai konsep manajemen sehingga akan menjadi manajer yang terampil dan bertanggung jawab. Ada beberapa alasan yang melandasi perlunya pengembangan manajemen dalam sebuah organisasi. Di antaranya adalah para calon manajer pada umumnya berasal dari operator yang belum memiliki kemampuan manajerial yang bagus. Begitu juga dengan contoh manajer yang direkrut dari lulusan perguruan tinggi. Pada umumnya belum memiliki kemampuan manajemen orang lain, meskipun mereka memiliki latar pendidikan akademis dan keterampilan teknis. Kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan yaitu, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Ada 3 aliran pemikiran manajemen, yaitu aliran klasik, aliran hubungan manusiawi, dan aliran manajemen modern. Aliran hubungan manusiawi dan ilmu manajemen memberikan pendekatan yang penting dalam meneliti, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah manajemen. Demikian pula aliran klasik yang telah berkembang ke arah pemanfaatan hasil-hasil penelitian dari aliran lain yang terus tumbuh menjadi pendekatan baru yang disebut pendekatan sistem dan kontingensi. Baiklah, sekian penyampaian materi